Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Susan Zainal wa karamah harwa Usman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sekali Jilani Muhammad Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nawi Rafi Jamil Bukala Hadisin wal qura wal mufassirin fi masyariqil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Amali Syabaqi Muqaddam Muhammad wali asuri wa puri ajmain Sumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa birum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 128 ya gitu. wa bin kisafi auratin illam yurid halan wa nutkin min harfaini amid kaza biharfin mubhimin au bisala siharakatin tawala musjala wa wasbatin wa darbatin wa mubrita wa laiban biharakatin wahidah wa mana wa qad asalati wa kaza ta'liqu qat'iha wa ta'liqi qat'iha taradudin biza. Ya, lanjutan ya bacaan kita yaitu tentang yang membatalkan sholat nih ya, di sana di depan ya. Wa tabtulus sholatu ya bin najsi iza lam yulqi halan bila hamlin aza kaza kabil hadasi wal mufattiri amdan wal akli nasiyan in yaksuri gitu ya. Yang membatalkan sholat yaitu bin najsi itu ya iza lam yulqihi halan apabila tidak disingkirkan segera bila hamlin aza tanpa membawa ya najisnya. Kaza bil hadas, begitu juga batal dengan sebab hadas ya, wal muftiri dan yang membatalkan puasa itu amdan sengaja dimakan, wal akli makan nasian in yaksura kalau banyak gitu ya. Nah itu ya, itu yang membatalkan puasa itu ya, 5 macam itu ya, 4 macam. Nah sekarang yang kelimanya nih ya, wabin kisafi auratin dan batal sholat dengan terbukanya aurat ilam yurid halan kalau dia enggak segera ya untuk kembalikannya, artinya kembali tutupin ya kalau kebuka auratnya. Wanutkin min harfa ini amid dan sengaja mengucapkan 2 huruf gitu. Kaza begitu juga biharfin, begitu juga sengaja dia mengucapkannya dengan 1 huruf mubhimin yang dipaham. Au bisalah si harakatin, batal juga sholat dengan 3 gerakan tawala musjalan ya, yang berturut-turut itu ya. Nah keterangannya wahomisuha dan yang kelima yang membatalkan sholat inkisafu aurah yaitu terbuka aurat. Allati yajibu alaihi satruha yang wajib pada orang itu menutupinnya fi sholati dalam sholat ya, kulan semuanya wa'dan atau sebagiannya illam yurid awe yaridu satruha jika dia tidak kembalikan nutupinnya halan segera ai qabla mugdi aqallit dumanina
yang dikatakan segera yaitu sebelum berlakunya ya berlalunya sekurang-kurang tumak nina sholat. Wa illa kalau dia berbuat seperti itu lam tabtul sholatuhu nggak batal sholatnya. Jadi kalau aurat kita terbuka tuh ketiup angin atau apa gitu, nah buru-buru kita tutupin ya. Kalau nggak buru-buru ya berarti batal gitu ya gitu ya. Nah tuh kaisu kasafahatus ya gitu tab dulu sholatuhu hai suka sapaha sekiranya terbukanya tuh aurat itu sahwan ya karena lupa au kasapaha rihun atau terbukanya dengan tiup angin ya gitu tiup angin kebuka tuh kelihatan ya itu paha kita atau apa gitu ya nah gitu walam ya takarrar dan enggak berulang-ulang wa yatawalla bihaitsu yahtaju ya dan tidak berulang-ulang bihai suyataju yang membutuhkan pisatri untuk ditutupinnya ila harakatin kasiratin mutawaliyatin yaitu dengan gerakan yang berturut-turut yang banyak ya wa illa kalau banyak gerakan tuh batalat sholatuhu bizalika maka batalah ya sholatnya dengan ya banyak bergerak tuh gitu ya li'annahu nadirun karena ini adalah kerjaan yang jarang terjadi itu kama lauda fa'al mar bifi'lin kasir sama seperti dia mencegah orang yang liwat yang di depan dia sholat tuh dengan perbuatan yang banyak gitu ya nah wa kharaja birrihi ghairuhu ya gitu ya. Nah, ya keluar dengan kata-kata dibuka sama angin, ditiup angin, terbuka aurat, yaitu lain daripada angin, ya, bukannya angin. Seperti mana? Kaki rodin, ya, gitu, ya, seperti monyet gitu, kayak kita kucing dah, kucing tarik-tarik, lah kita kain kita tuh ini, ya terbuka gitu, ya, kan gitu, ya. Au adamin atau orang, ya, gitu lagi sembahyang ditarik gitu. Gitu ya walau ghairu mumayyizin sekalipun ya belum mumayyiz anak kecil wala makzunin lahu dan yang enggak disuruhin nah paya dulu maka itu jadi darurat artinya batal ke sholat ya gitu ya paya dulu kasih buhu maka jadi batal tuh ya dengan terbukanya wain sataroha halan sekalipun dia tutupinnya segera gitu ya kita lagi sembahyang anak kecil itu tarik gitu kan kelihatan apa ya dodoran tuh kain kan gitu ya nah itu batal gitu ya nah gitu ya ditarik gitu ya nah atau kucing tarik-tarik gitu nah terbuka tuh kain kita gitu ya nah itu yang begitu batal katanya gitu ya sekalipun ya kita tutupinya dengan segera karena itu ya nah bukannya angin yang apa tuh ya yang tiup kalau angin yang tiup kan nah itu gitu nah ini ya berarti binatang atau orang gitu ya gitu ya tanbihun ini satu peringatan lau sholat amatun kalau budak perempuan ini sholat au ummu waladin atau ummu walad ya budak perempuan juga warok suha maksupun sedangkan kepalanya terbuka ya nggak ditutup ya kalau budak kan auratnya kan sama laki-laki yaitu dari pusar ke lutut gitu ya nah ya palanya ini nggak tutup dia lagi sholat wa utiqat dan dimerdekain ya au alimat ya atau juga si budak tahu bimauti sayyidiha dengan tuannya mati ya wahia fi sholati sedangkan dia ada dalam sholat ya batalat sholat duha maka batalah sholatnya tuh ya jadi kalau budak perempuan kan auratnya kan sampai apa ya pusat dan lutut taruh dan sembahyang begini ya palanya kan nggak ketutup sembahyang sah ya tuh perempuan nah kemudian lagi sembahyang kata budaknya tuh kata tuannya gue merdekain loh nah batal sholatnya gitu karena udah jadi orang merdeka jadi mesti tutup aurat kalau tadi masih budak enggak kan gitu ya gitu atau di tahun tuh didengar budak apa tuannya mati ya gitu ya tuannya meninggal nah ya berarti dia batal tuh gitu ya nah gitu otomatis kalau tuannya meninggal dia merdeka
Apa tuh? Iya, gitu. Ya, karena tuh punya apa? Ya, punya tuannya kan. Itu yang itu nggak lari kepada warisan. Gitu, ya, karena nggak ketahuan kan. Gitu, ya. Nah, berarti dia apa tuh? Ya batal tuh sholatnya gitu, ya. Nah, itu ya. Nah, batalat sholat duha itu illa iza satarat saha fauran, kecuali kalau dia tutupin segera katanya. Bila apalin kasirotin, ya tanpa kerjaan yang banyak. Kalau tab dulu maka enggak batal katanya. Wayul qazu bimas'alatil amati wayuqalu, maka dibuat satu teka-teki, ya, satu tebakan nih, yaitu dengan masalah budak. Payuqalu dikatakan sini masasun batalat sholatu bikalami ghairihi. Ya, siapa tuh orang yang lagi sembahyang ada orang lain ngomong batal. Nah, gitu ya. Teka-teki tahu apa tebakan nanya ya. Siapa tuh katanya ya yang lagi sembahyang kemudian ada orang ngomong batal dia gitu ya, itu ya budak tuh gitu ya. Nah, artinya tutup aurat. Wasa disuha, dan yang keenam yang membatalkan sholat yaitu bin nutkin, yaitu dengan bicara min harpa ini dua huruf. Ya, ngomong dua huruf mutawaliyah ini berturut-turut amdan sengaja. Ai allazi ta'ammadan nutku, yaitu yang sengaja berbicara bihima dengan dua huruf tadi. Wa illam yufhama, sekalipun enggak dipaham keduanya. Seperti kalimat kamin, ya gitu, kaman waman, ya, au kaana, ya gitu, ya, man siapa, min dari, ya kan nggak dipaham tuh, tapi dua huruf kan, mim sama nun, ya gitu kan. Nah, ana alif sama nun itu ya, mi ya gitu karena, ya gitu. Min ayatin, atau juga keduanya dari ayat Quran tuh, nusihat tilawat duha yang udah dihapus. Ya bacaannya. Au min muta'alliqatil Quran, atau yang ada hubungan dengan Al-Quran al-mahzufah, ya yang sudah dibuang. Wa qasada annahu muta'alliqul lasbi, dan dia niat untuk maksud lafaznya. Au kana lima selahati sholat, atau untuk kemaslahan sholat. Ya seperti mana? Ya li kaulihi, berarti perkataan orang itu, li imamihi, berarti kepada imamnya bilang kum gitu ya. Itu kan dua huruf tuh, qaf sama mim, dua huruf tapi dimufhim, dipaham ya. Kalimat kum artinya diri gitu ya. Umpama imam lagi salah gitu kita ya, dari gitu dari duduk udah aturan mesti berdiri, kita bilang kum diri gitu ya. Nah batal tuh gitu ya. Nah itu ya, karena tuh bukan apa tuh ya, bukan yang disyarat, yang disuruhin kan baca subhanallah. Nah kita bilang kum gitu, dangon gitu ya. Nah batal. Au kana pi tanah nuhin, atau dia dalam dehem-dehem tuh ya, tanah nuh wanahwihi ya, atau lainnya gitu ya. Nah ya itu kan sering tuh orang kalau lagi di dehem tuh hem gitu ya. Nah ha mim kan hem gitu, ya gitu ya. Nah ya itu batal gitu ya. Nah atau yang lain itu kadohkin, seperti ketawa ya gitu ya. Wabukain, atau dinangis ya, keluar dua huruf gitu ya. Nah itu batal. Walau min khaufil akhirati, sekalipun nangis itu karena takut akhirat gitu. Wa anin, atau dia merintih. Walau min siddati maradin, sekalipun lagi kesakitan gitu ya, ya disakitan gitu ya. Nah itu kan gitu ya. Wanapin bianpin, atau diniup dengan hidung gitu ya. Nah kan itu kan keluar huruf gitu ya, batal tuh. Au pamin, atau mulut gitu ya, gitu tiup gitu ya. Nah ya, nah pak kan gitu ya, gitu ya, gitu. Wasualin, atau watuk uhu gitu. Nah ya, nah wa atasin ya, atau bangkis asem gitu ya. Nah gitu ya.
Nah, fal butlanu fiha min jihatil kalam. Batalnya itu dari sisi ya, nah bicara tuh. Kalau dia nggak ada ngomong gitu sih nggak batal. Dibatuk aja gitu, batuk, didehem, di apa tuh ya. Nah, ya bangkis itu. Ini kan pakai keluar huruf gitu ya. Nah, menguap gitu juga ha gitu ya. Nah, ya kalau di nguap tuh ha. Kalau ha kan panjang udah 2 huruf. Ha gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, lihat sekalam. Walau ghalabahud dohki sekalipun ya menguasainya pada itu ketawa gitu ya lam tabtul sholatuhu nggak batal sholatnya tuh ya gitu ya kalau nggak keluar huruf gitu ya. Nah, illa iza kasura kecuali kalau banyak gitu ya ketawa mulu gitu ya. Nah, payu ketaparul yasir di kalabati maka dimaafin sedikit tuh ya ketawa ya gitu karena sangat ya membawa dia jadi ketawa ada lucu banget dilihat gitu ini ya ini. Wala tabtulus shalah bitabasumi mutlakon enggak batal salat dengan tersenyum gitu ya mutlak tuh. Naam akan tetapi ya juzut tanahnu lisaim boleh tuh ya dehem-dehem buat orang yang lagi puasa li ikhraji nuhamatin untuk mengeluarkan reak tabetulu saumuhu yang reaknya itu bisa membatalkan puasa ya. Nah, walil muftiri dan orang yang enggak puasa juga boleh li ikhraji nahamatin untuk mengeluarkan tureak gitu tabdulu sholatuhu yang dapat membatalin sholatnya iza lam yumkinhu ikhrajuha kalau dia enggak ya mengeluarkannya illa bihi kecuali dengan ya dehem-dehem gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau orang yang lagi puasa di dehem-dehem boleh supaya jadi nggak batal puasanya dan yang nggak puasa boleh dehem katanya supaya nggak batal sholatnya gitu ya. Nah ya. Wala tajibu muparakatu ya gitu imami ya tanah naha bana minhu harfani nggak wajib kita muparakah kepada imam ya apabila si imam itu dehem-dehem dengan mengeluarkan 2 huruf katanya gitu ya li'anna zahira karena zahirnya ya taharruzu anil mubtili karena pada zahirnya orang dehem-dehem itu menjaga daripada yang membatalkan illa kecuali indalat qarinatu halihi kalau menunjukkan keadaannya dari si imam adamu uzrihi tidak uzur fatajibu muparakatuhu maka kita wajib si makmum wajib muparakah jadi ya kalau sekiranya tuh imam tuh di dehem-dehem kalau emang ada keperluan apa supaya enggak batal sholatnya ya nyebut baca huruf apa gitu nah itu boleh jangan muparakah sampai keluar huruf gitu nah kalau enggak perlu apa-apa dia dehem-dehem aja gitu ya berarti ya batal dia kita muparakah gitu ya. Nah gitu ya. Wa zahiru al-abu secara zahir dimaaf tuh dehem-dehem seperti itu amani betul dia binahwi su'alin orang yang Allah kasih dia itu penyakitnya karena dia umpama batuk ya daimin yang terus menerus gitu ya. Nah bihaitsula yakhlu zamanun yasi'us shalah yang sekiranya waktunya itu enggak kosong daripadanya untuk sholat ya batuk terus gitu ya bila suhalin tambah batuk ya mubtilin yang membatalkan wa annahu la qada alaihi safiya dan juga enggak wajib qada apabila dia sembuh dari batuknya jadi kalau dibatuk kan keluar itu kan huruf ya ahu kan gitu ya batuk terus gitu ya emang enggak apa ya enggak berhenti dah gitu nah ya nah itu sampai keluar huruf atau apa dia batuk begitu nah itu enggak batal katanya dan juga kalau dia baik itu enggak wajib kodok gitu ya nah gitu karena Allah yang ya kasih penyakit itu bagi dia orang itu katanya gitu ya tuh ya dengan mengucapkan ya 1 huruf yang dipaham atau 2 huruf ya nah sengaja batalnya
Wa kaza tabtulus shalah binutqi biharfin mamdudin. Begitu juga batal salat dengan mengucapkan satu huruf yang dipanjangin. Ya, satu huruf dimadin kasih mad. Wa illam yubham, sekalipun enggak dipaham gitu ya. Nah, ya izil maddu alif ya, yang dikatakan mad itu alif, awawin atau wau, awya atau ya. Gitu ya, seperti gitu ya, wah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, awya tuh. Fal maddu fil haqiqati harfani. Huruf yang dimadin itu pada hakikatnya dua huruf gitu. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Biharfin mufimin, atau dia mengucapkannya tuh dengan satu huruf yang dipaham, yang orang arti. Ya, seperti mana? Ki gitu. Ya, kita panggil tuh, ya si Ki. Nah, kan orang tahu. Ya Ki siapa? Uki kan gitu. Ya, Meki kan gitu. Kan tahu. Nah, orang panggil Ki, ya lagi sembahyang ngomong gitu Ki gitu. Batal. Kenapa? Orang tahu tuh yang kalau dikata Ki kan si Meki kan gitu. Ya, atau Uki kan gitu. Ya. Nah, gitu. Atau itu si Pi. Gitu ya. Nah, ya. Atau pi ya gitu. Ya, sapi. Ya. Nah, gitu ya. Nah, wasi gitu ya. Gitu ya. Itu ya, atau li gitu. Nah, kan orang tahu tuh si Ali gitu ya. Li ya, wi gitu ya. Itu satu huruf tapi orang paham, batal gitu ya. Lagi sembahyang terus mulutnya ngomong gitu ya. Nah, ya batal tuh satu huruf paham. Fa'in nah ya fa'innal ya gitu ya, fa'innal awwala fi'lu amrin, karena pertama itu tadi fi'il amr ya, seperti waqo yaki ki jaga kan artinya gitu ya, fi'il amr kan satu huruf ya gitu ya. Nah, fi'il amr minal wiqayati, dari wiqayah bikasil waw ya, wafat ita waqayah. Wasani fi'lu amrin minal wa'a ya'i gitu. Wasalis fi'lu amrin minal wapa ya pipi gitu. Warabi fi'lu amrin minal wasa yasitu ya, biwaznil waqdi gitu. Imma bimaknal kitabah ya, ada kalanya dengan makna alkitabah tuh tulisan. Wa imma bimaknal kazib, ada artinya dengan maknanya al-kazib tuh wasa ya gitu ya. Ah ya dusta. Wa imma minasya'ayah ya, daripada sa'ayah sa'i ya gitu ya, inda sultani gitu, hai sukanan natik bizalika amidan, yang mengucapkan kalimat itu sengaja dalam sholat, walau mukrohan ma'al ilmi bitahrim, sekalipun dia dipaksa, dia tahu nggak boleh tuh ngucapinnya gitu, diucapin, nah itu tetap batal. Wa tazakkara kaunuhu fi shalat, dan juga diingat bahwa dia lagi salat. Amma ma'a adamil amdi, kalau di ngucapin yang enggak sengaja, bi an sabaqa ilaihi lisanuhu, yaitu dengan sabkul lisan ya, keceplosan gitu ya. Au ma'a adamil ilmi bitahrim, atau dia enggak tahu keharamannya, enggak boleh. Miman koruba aduhu bil Islam, buat orang yang baru masuk Islam nih. Au nasa'a ba'idan anil ulama, atau orang yang jauh dari ya ulama tuh. Nah itu dia ya, boleh itu enggak ya gitu ya. Wa bihadzal hukmi, dengan hukum ini al majhuli ya, dan ya yang majhul ini jauh ya, yasukku ma'ahul wusul ilaihim, yaitu sulit buat sampai kepada mereka, masyaqqatan sadidatan, itu satu kesulitan yang berat tuh ya. Itu ya, tapi zaman kita sekarang enggak ada udah ya gitu ya, yang baru masuk ke Islam gitu ya, kagak ada, orang semua udah ya udah lama, atau jauh dari ulama nggak ada, dekat pada nempel ya, emang diogah aja gitu ya. Nah gitu ya, nah tuh ya nggak ada sekarang, kalau diucapin itu gua nggak tahu, nah nggak ada alasan ya, gitu, ngapa nggak mau belajar ya gitu ya, musola dekat, taklim dekat, buat orang ngaji ngapa ya, di yoga
ya gitu ya, kecuali kalau hidupnya di hutan itu ya. Nah, ya nggak sampai itu berita. Nah, kalau kali ini kayak sekarang nggak ada alasan bahwa nggak tahu gitu ya. Zaman kita sekarang tuh ya majhulnya tuh bukannya majhul yang di maaf, majhul yang nggak dimaaf ya, jawabannya bodohnya tuh ya nggak taunya karena dimaaf nih, karena baru apa nggak sampai berita. Kok sekarang sih kagak gitu ya. Nah ya kenapa ya, daratnya deket gampang ya gitu ya. Nah ya gitu ya gitu tuh ya. Ya syukur tuh. Au ma'anisyanin anahu fi shalah lam tabtul, atau dilupa diucapin itu dia dalam sholat katanya enggak batal. Illa iza zada ala sitti kalimatin, kecuali kalau melebihi 6 kalimat. Fa innahu yubtilu, maka itu batal. Li'annahu yaqta'u nazmus shalah, kalau lebih 6 kalimat yaitu memutusin susunan sholat. Li'anna sabqul lisan wan nisan fil kasiri nadirun, karena sabqul lisan ya ngomong keceplosan tuh ya itu dalam keadaan lupa tapi banyak, itu berarti nggak terjadi. Kok kelupaan ya, ngomong kalau kelupaan kan sedikit, ini ngomong aja kok kelupaan itu ya. Nah itu ya, itu yang membatalin sholat tuh 6 ya. Jadi ngucapin 2 huruf, 1 huruf yang dipaham itu batal ngajak. Wasabi'uha, dan yang ketujuh bil amalil kasiri, yaitu batal dengan kerjaan yang banyak, gerakan yang banyak, bil urfi menurut uruf, al mutawali yang berturut-turut, fi ghairi siddatil khauf, bukan dalam salat siddatul khauf. Siddatul khauf itu dalam peperangan ya, atau kita diuber-uber orang gitu ya. Wapi kairi naplin bisa par, dan juga bukan sembahyang sunat dalam sapir nih. Iza masa au haraka yaduhu, apabila dia jalan dan bergerak dibunya tangannya, au rijluhu atau kakinya, ala dabati di atas kendaraan, lihajatin karena hajat, bi ghairi ijabatin nabi, bukan untuk menjawab panggilan nabi bil fi'li dengan perbuatan. Kal qauli, seperti ya perkataan ala wibki talabihi, yaitu atasnya yang cocok ya perintahnya. Wadabtul amali kasir, ya catatan kerjaan yang banyak, fil urfi menurut uruf, salah suharakatin, yakinan 3 kali bergerak, itu banyak tuh ya menurut uruf tuh gitu. Tatawala berturut-turut ya, itu tatatabu hurfan, yaitu berturut-turut menurut uruf. Bihai sulatu adul harakatus salisa munqati'atun, yang sekiranya enggak dihitung gerakan yang ketiga itu putus anil ula, dari yang pertama. Walasania munqati'atun anisania, dan yang kedua enggak putus dari gerakan yang kedua. Walau bi'adadin muta'addidatin, sekalipun dengan anggota yang berbilang-bilang. Musjilan mutlakon, secara mutlak. Sawaun kana amdan, sama saja itu gerakannya sengaja, au sahwan atau lupa ya, itu batal sholat karena banyak. Litala ubihi, dianggap main-main. Ma'annahu la masyaqqata fil ikhtiraz anhu, serta tidak ada kesulitan untuk menjaga anggota kita daripada ya bergerak, kan itu kan gampang gitu ya. Ya gitu ya. Anhu malam yakun zalika lisiddati jarobin, selagi dia itu tidak ada pada penyakit tuh ya, jarob ya, gatel ya. Kalau penyakit gatel kan bergerak bulu garuk ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah wala yakdiru ma'ahu adamul haqi, dan dia enggak sanggup kalau enggak garuk gitu ya, karena gatel kan. Nah gitu ya. Au likot linahwi hayatin, atau dia tuh banyak bergerak karena untuk membunuh ya ular ya, lagi sembahyang ada ular gitu ya depan dia. Nah ya boleh tuh ya. Ya ada sapu, kita ambil sapu kan gitu ya, kita getok gitu ya berkali-kali terus-terus, ya enggak batal gitu ya. Nah au akrobin, atau kala jengking.
ada kajengking tuh jalan ya. Nah, itu ya. Nah, itu boleh ya kita getok. Au kumlatin atau kutu. Ya, in asabahu qalilun ya gitu ya min damiha haisulam yukmal aw yamasu ya jilduha wahia maitatun, atau juga kudu tuh yang sekiranya mengenai padanya itu sedikit dari darahnya ya, kita getok tuh ular mati kan ada darahnya tuh muncrat pada kita, nah itu nggak apa-apa, maaf gitu ya. Atau kalau jengking atau apa tuh, nah itu ada darahnya sedikit nggak apa tuh selagi kagak kita pegang gitu. Kalau kita pegang ya berarti batal gitu ya. Nah kita ya, wahia maitatun, dia dalam keadaan mati tuh kita pegang ya, berarti megang bangkai kan. Wa ma lam yakunil amalul kasir bi udwin khafifin, dan tidaklah termasuk batal kerjaan yang banyak tapi dengan anggota yang ringan ya gitu. Fala tabtulu bihi shalah, enggak batal salat. Kama lau haraka asabi'ahu jildaha, seperti dia gerakin di punya jarinya tuh ke kulit. Wahi asabahu tuh min ghairi tahriki kapin ya, sama seperti dia gerakin jari-jarinya tapi enggak bergerak di punya telapak tangannya ini ya, gatal kita gini jadi ke jari gitu ya. Kalau begini nih, nah tuh ini banyak gitu ya anggota. Nah kalau ini kan gitu gatal, nah gitu ya, sini belakang, nah gitu, jangan begini tuh ya. Nah, gini batal ya, taruh gitu tuh gitu ya. Nah gitu ya, nggak batal tuh ya, di punya telapak tangannya tuh nggak bergerak ya. Lain kapihi fi subhatin ya gitu, au khilin ya gitu ya, pada lonjoknya, atau juga ilin atau membuka, atau akdin mengikat gitu ya. Nah, au harakin lisanihi atau gerak-gerakin lidahnya, au ajpanihi atau kedip-kedip tuh itu nggak batal. Au syapatihi atau bibirnya ya, mbik-mbikan ya apa-apa. Au zakarihi atau zakarnya tuh ya mainin itu ya. Itu ya. Walau miraran, sekalipun berulang-ulang. Muta'ad didatin ya, yang banyak, mutawaliyatin berturut-turut. Izla yakullu zalika bihai hatil usuk ya, karena yang demikian itu enggak merusak keadaan khusuk katanya. Wa ta'zim, dan menghormat paus bihal fi'lul qalil, maka itu disamakan dengan kerjaan yang sedikit gitu ya, enggak apa-apa tuh. Wa tarazat bi kaidil salasi, dan terpelihara dari kata-kata yang tiga, bikauli dengan perkataan saya, yakinan ya, 3 kali bergerak yang yakin. Amma lau tarad dada fi'lin, kalau bolak-balik dalam perbuatan, hal huwa qalilun au kasirun, kalau dia ragu nih kerjaan banyak apa dikit, fa innahu la yuksiru, enggak ada pengaruhnya alal mu'tamad, menurut kaul yang kuat. Kama fil bajuri ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri ala Ibni Qasim wasarhil asli itu ya. Nah itu ya, jadi kalau bergerak tuh dengan gerakan yang fahisah, yang kelihatannya jelas, nah itu batal 3 kali. Tapi kalau gerakan yang ringan ya, jari bergerak, nah telapak tangan enggak bergerak, nah itu ya enggak batal gitu ya. Wa'lam, ketahui olehmu, anna zahabal yadi wa audaha alal itisal ya'udu marratan wahidatan. Ketahuilah olehmu bahwa ya pergi dan pulangnya itu tangan ya, itu dianggap sekali gerakannya. Jadi kalau tangan gitu bergerak ke bawah, ke atas, itu satu gerakannya gitu ya. Nah gitu ya, tangan gitu tuh ya, kita gerakin ke bawah, nah kita angkat, nah itu satu dianggapnya ya. Gerakin lagi yang satu gitu, satu, nah 2 kan gitu ya. Nah ini kalau tangan 2 tuh gerak gini, nah itu berarti udah 2 tuh gitu ya. Wakaza rafuha, begitu juga ngangkatnya satu tuh ya, summa wado'aha, kemudian diletakkannya.
walau fi ghairi maudi'iha, sekalipun pada bukan tempatnya. Itu namanya apa, gerakan tangan tuh ya pergi dan pulangnya dianggap satu gitu. Bihilapi zahabir rijli, beda kalau kaki ya. Wa auduha fa innahu yaudu marrataini, karena ya ke kaki pergi dan baliknya itu dianggap 2 kali. Ya kaki kita angkat nih tuh 1, balikin 2, udah gitu ya. Tambahin 1 tangan bergerak, ya udah batal gitu. Gitu ya. Hanya kaki tuh kalau kita gatel tuh ya jangan diangkat begitu-begitu, jangan gitu ya. Nah gitu, kaki yang sabun yang 1 ya umpama gatel, nah templokin di kaki sini gitu ya. Gitu. Nah, usap itu gitu ya. Jangan itu usap taruh nah batal. Karena kaki tuh naruh ya, kita ini kan di bawah gitu. Kita angkat. Nah, itu 1 gerakan, turunin, udah 2 gitu ya. Nah, tuh ya beda tangan. Kalau tangan kan gitu begini. Kita keluar turunin, angkat baru 1 gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kaki tuh ya gitu ya. Ya bihilapi itu zahabiriji wa udiya bainahu yaudu marrataini mutlaqan hasala ittisalu amla, ya baik itu terjadinya nyambung atau enggak. Bihilapi raf'il rijli, ya beda dengan mengangkat kaki, bainahu yaudu marratan, karena diangkat kaki itu diangkat berarti sekali gerakan, warofuha ya diangkatnya tuh ya, walau fi ghairi maudi'iha marratan ya, dan diletakkannya bukan pada tempatnya juga sekali gitu. Jadi angkat balikin sekali 2 kali. Wazalika, yang demikian itu li'anna rijla adatuha as-sukun, karena kaki umumnya biasanya diem, kalau tangan kan ya gerak gitu ya. Nah gitu ya. Nah, bihilapil ya beda tangan. Kalau tangan kan memang kerjaan kan bergerak gini itu. Jadi ngatas bawah tuh atau kalau kaki kan diam gini kan gitu. Mak kaki ngangkat-angkat begini kan kagak gitu ya. Nah, walau nawa salah saharakatin wilaan, kalau dia itu lagi sholat diniat mau gerakin 3 kali berturut-turut gitu ya. Nah, wilaan wa fa'ala ya wahidatan minha doro, dan dia kerjainnya sekali, maka itu jadi darurat, artinya batal ya. Di niatnya ya gerakin 3 kali, yang dikerjain sekali, batal gitu. Li'anna qasdul mubtil, ya karena tujuannya niatnya itu mengerjakan sesuatu yang membatalin salat gitu. Wasara afihi, dan dia kerjainnya kama lau sara'a fi salasi harakatin wilaan min ghairi niyatin, sama halnya dia kerjakan 3 kali gerakan tanpa niat gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita niat mau gerakin nih 3 kali tangan apa gitu ya, kaki kita atau badan kita, nah gitu, tapi yang kita kerjain sekali tetap batal, karena tujuannya niatnya itu ngerjain sesuatu yang membatalin sholat itu ya. Gitu ya. Walau hamila sasun musolian, kalau seorang itu membawa orang yang lagi sholat, wa masa bihi salah sakhotawatin, di jalan 3 langkah, mutawaliyatin ya 3 berturut-turut, lam tabtul sholatul mahmuli, tidak batal sholatnya yang dibawa ya. Ada orang lagi sembahyang gitu, kita kan sembahyang, kita dopong ya, yang lagi sembahyang tuh kita bawa ke depan atau ke belakang, kita mundurin ke samping ya. Nah kitanya bergerak 3 kali ya, jadi yang bawa batal, yang dibawa enggak gitu, karena yang dibawa enggak bergerak kan gitu ya. Gitu ya, kita dopong gitu nih gitu ya, kita pindahin nah yang batal kita 3 kali gitu ya. Ini ada orang nih, kita bawa aja gitu, atau anak kecil gitu lagi sembahyang, nah kita dopong, kita pindahin sono, kitanya lagi sembahyang juga, pindahin tuh ke depanin sono gitu ya. Nah kitanya yang batal ya, tuh anak kecil yang didopong kagak gitu ya. Nah itu ya.
Ya, gitu. Alhamdulillah sasun musalian wa masabi salah sekotani mutawatin lam tabtul sholatul mahmul tuh. Ya. Nah, li'annal khatawat la tunsabu ilaih karena langkah-langkah itu tidak dinisbahkan, disandarkan kepada yang dibawa. Dia nggak jalan, nggak apa-apa, nggak bergerak gitu. Lakin in fa'ala say'an min arkaniha hala hamlihi, akan tetapi kalau dia ngerjakan sesuatu dari rukun sholat tuh waktu dibawanya lam yuksab lahu, nggak dihitung hai sulam yumkinhu itmamuhu kina izin, ya kalau sekiranya dia itu nggak bisa menyempurnakan saat itu gitu ya. Nah itu ya, jadi yang kita bawa orang lagi sholat, nah yang kita sholat itu kita yang batal. Wasa minuha, dan yang kedelapan yang membatalkan sholat wasbatun ainutun tujawizul had, yaitu lompat ya, wasbah melompat yaitu meliwatin batas. Wakaza begitu juga witahrikil badan kulliha, yaitu dengan kulihi, yaitu dengan menggerakkan badan seluruhnya, au aksar atau banyak sebanyaknya, walau min ghairi naqli qadamaihi, sekalipun tanpa mindahin kaki ya. Jadi kita banyak gerakin badan kita sono begitu, nah kita begitu lagi, nah ya ke belakang gitu, itu namanya udah geraknya. Nah itu termasuk ya, nah ya tuh ya batalin sholat tuh, sekalipun kaki kita diem gitu. Watasi uha, dan yang kesembilan yang membatalkan sholat dorbatun mufritotun, pukulan yang melampaui batas gitu ya. Nah gitu ya, au mujawazatu haddiha, yaitu melampaui batas. Li'anna zalika minal fi'lil kasir, maka itu termasuk perbuatan yang banyak ya. Pahamilah olehmu. Wa asiruha, dan yang ke-10 yang batalkan sholat ma'iza qasada la'ban, yaitu dengan niat main-main biharakatin wahidatin, dengan satu gerakan. Fa inna sholatahu tabdulu bizalika, karena sholatnya itu jadi batal dengan niat main-main tuh, ditala bihi, karena main-main dengan gerakan tadi. Wa illam yakun fi'lan kasiran, sekalipun dia enggak kerjain kerjaan yang banyak, kama fil Bajuri, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri ala Ibnu Qasim. Wal hadi asyaraha, dan yang ke-11 ya bima nawa aibini yatihi qad usholah, yaitu yang ke-11 batal sholat dengan niat membatalkan sholat, memutuskan sholat ya, ka'ayyan wiya fi raqatil ula, seperti diniat pada rakaat pertama al khuruj minas shalah ya, mau berhenti dari salat gitu ya. Jadi baru rakaat pertama terusin apa usah nih, ya udah batal gitu ya. Nah ya, ilasaniyah kepada rakaat yang kedua, bayadur ruzalika, maka itu batal. Kama launawa ayak burokodan, sama seperti orang yang niat besok mau kupur gitu ya. Nah itu udah sekarang kupur gitu. Hanya kalau sholat tuh nggak boleh niatan ya gitu ya. Mau terusin apa usah, ya udah batal gitu ya. Lagi apa, umpama lagi sholat ada bel tuh ya gitu, HP bunyi ya gitu ya. Nah terusin rusak nih ya gitu ya, ambil rusak gitu, nah, itu berarti batal udah gitu ya, karena udah ya ada niat untuk memutusin salat gitu ya. Hah? Ya itu gantung nih, batal juga, batal. Iya meskipun belum datang. Ya sama juga tadi tuh niat besok mau kupur gitu ya, gitu ya. Atau juga diniat ntar rakaat kedua gua mau batalin, ya udah batal gitu ya, gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau sholat tuh nggak boleh ada taklik, nggak boleh ada niat diputusin. Wal muradu ya bini yatikot iha niatul khurud, yang dimaksud niat mutusin tuh sholat, nah itu niat keluar dari sholat ya gitu ya. Minha limunafatil niha liniyati, karena udah menghilangkan niat sholat. La liniyati saumi, tidak kalau puasa. Kalau puasa kita niat gue batalin nih, kagak, nggak batal gitu ya, puasa gitu
Ya, kalau kita puasa nih, wah gua haus banget, ada batalin aja dah. Agak batal enggak? Kalau dia nggak minum, ya kecuali kalau diminum dikagak niat ya batal, gitu. Ya kalau puasa, nah kalau sholat diniat batalin ya batal, udah, ya gitu ya. Meskipun dikagak batalin, ya tetap udah batal. Kalau sholat, nah kalau puasa enggak tuh, gitu ya. Wala niat lu dikap. Ya, dan juga niat itikaf nggak batal di masjid itu. Kita lagi duduk di masjid nih, gue mau pulang aja dah, mau keluar. Tapi kitanya di dalam ya masjid gitu kan, itu niat masjid kan itu masuk nih itikaf. Udah dah, gue itikaf sampai sini aja dah, mau pulang gitu. Tapi nggak pulang, nggak keluar, ya tetap masih gitu. Ya. Gitu awal haji atau lagi haji tuh, ya gitu ya, ngatusin enggak. Awil umrah katanya ya, atau umrah pala ya betul sayun minna bizalika, itu nggak membatalin gitu ya, karena kerjaan yang begitu harus keluar daripada kerjaan ya. Kita itikaf, namanya batalnya itikaf ya keluar mesti dari masjid. Ini orangnya di masjid duduk aja itu. Nah puasa kan yang batalin puasa kan kalau makan, nah ini nggak makan nggak apa itu ya. Nah, tuh ya. Nah, beda dengan sholat. Sholat memang niat yang penting kan gitu. Lupa niat aja ya mesti ngulang sholatnya. Kan gitu ya. Kalau sholat tuh kita kelupaan nih gitu. Udah habis sembahyang, udah selesai. Tadi gue sembahyang apaan nih niatnya? Ya ulang, sembahyang lagi. Gitu. Ya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau puasa kan enggak. Kan gitu ya. Gitu kita puasa nih gitu ya, udah malam begini tadi gue niat puasa bukan agak siang ya gitu ya, enggak udah liwat gitu. Nah kalau masih siang tuh ya batal gitu ya. Nah ya wajib kodok gitu ya. Nah itu ya gitu ya. Jumlah minha bidzalika li'anna sholat adyaku baban minha, karena sholat itu adalah termasuk ya suatu pintu yang paling sempit gitu ya, artinya enggak punya keluasan. Wa kharaja bi niyati qat'i niyati fi'lil mubtil, beda kalau niat memutuskan perbuatan yang membatalkan. Fala tabtulu biha sholat, maka tidak jadi batal tuh sholat. Kita niat memutuskan ya, niat ngerjakan yang membatalkan gitu ya. Nah gitu itu nggak batal ya. Jadi kita nyatar kalau gua mau banyak bergerak gua batalin, nah kan sekarang nggak kerjain ya kagak batal gitu. Nah kitanya nggak bergerak kan gitu ya. Nah hatta yasra apihi, sehingga dia kerjainnya li jazmihi ya qabla syuru', karena dia menetapkannya sebelum ya ngerjain. Wal muhrimu alaihi innama huwa fi'lul munafi, yang diharamin nggak boleh hanya itu mengerjakan sesuatu yang ya menafikan, mencegah daripada ya sholatnya tuh gitu ya. Nah itu ya, itu yang membatalkan sholat. Wasani asaroha halakaunihi kaza, yang ke-12 batalin sholat keadaannya seperti itu. Ai misluni yatil qat'i, yaitu seperti niat memutuskan sholat. Fi ibtali sholat, dalam membatalkan sholat apa ta'liqu qat'iha, yaitu menggantungkan untuk memutusin sholat bisaiin dengan sesuatu. Wa illam yaksul, sekalipun enggak terjadi. Walau muhalan, sekalipun juga mustahil kejadiannya ya, adian menurut adat, seperti kaadamis ya sikini ya, seperti enggak ada pisau tuh ya gitu ya. Ya gitu. Au aklian, atau secara akal, li'anna ta'liq bihi, karena menggantungkannya tuh niat dengan sesuatu, la yunafi fil jazmi, yaitu tidak menafikan ya gitu ya. Jazam kemantapan niat, wihilafil awal, beda dengan yang pertama. Ka'anna ta'liqa biqalbihi au bil lafzi, seakan-akan dia menggantungkan ya niatnya itu dengan hatinya atau ucapannya gitu ya. Nah ya, jadi mentaklik tuh ya, menggantungkan tuh niatnya dengan sesuatu ya, baik yang
halan ya yang akan terjadi atau enggak ya itu jadi batal tuh sekalipun ya nggak mungkin terjadi gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita mau ntar kalau sekiranya si Ano datang ya gue berhenti sholat ya udah kan sholatnya berarti udah putus. Nah padahal tuh dia nggak datang kan gitu ya atau sesuatu yang nggak mungkin terjadi gitu. Ntar kalau kiranya ada hujan es gitu ya nah gue berhenti sholat ya kagak hujan nggak apa atau juga hujan nggak bukan hujan es gitu ya itu taklik gitu namanya gitu ya. Nah itu termasuk tetap membatalkan sholat gitu ya. Wasalis asyara dan yang ke-13 at-taraddud bizalika ya ragu bolak balik ya pikot iha artinya putusin apa usah. Wa misluha at-taraddud fil istimrar yaitu sama juga dia taraddud untuk istimrar ya. Jadi dia putusin salat nih terusin apa usah pihak kata betul halan itu berarti udah batal ketika itu. Limuna patil jazmil masruti karena meniadakan persyaratan yang harus mantep ya gitu ya dawamuhu ya yang mesti mantep tuh kal imani sama seperti iman. Wal muradu bitaraddud yang dimaksud dengan taraddud ini yatra'u syakun yaitu terjadinya keraguan ya gitu ya. Nah taraddud ya, terjadinya keraguan munakidun lil jazmi yang membatalin kepastian. La ibrata bima yajri fil fikri tapi enggak dianggap kalau terjadinya di dalam pemikiran kita ya gitu ya. Fa inna zalika mimma yubtala bihil muwaswis karena itu biasanya yang berikan bala ya kepada orang yang wiswas katanya. Wal qad yaqa'u fil imani billah terkadang juga terjadi pada ya keimanan kepada Allah gitu ya. Jadi kalau taraddud tuh ya bolak-balik gitu ya pikiran nah itu enggak gitu ya enggak termasuk mau membuat apa ya membuat batal tuh sholat gitu ya. Nah bisa tuh ya warabi asara ziyadatu ya ruknin fi'lin sampai sini dulu dah ya. Plat yang 14 yang membatalkan sholat nambahin rukun fi'lih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa bilum fid dharaini amin. Qala halaman 93 ya. Wa ruwiya an Mujahid an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ya diriwayatkan dari Mujahid dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kata ya Abu Hurairah wallazi la ilaha illa huwa ya demi tiada Tuhan ya melainkan Dia Allah ya inni kuntu la'atamidu bikabdi ya sungguhnya saya ini ya berpedoman dengan hati saya alal ardi ya itu ke tanah minal ju'i karena lapar nih gitu ya wa inni kuntu dan sesungguhnya saya dulu la asadul hajar ala batni saya mengikat tu batu di perut saya minal ju'i karena sangat ya lapar gitu ya. Walaqad qa'adtu yauman ala tariqihim sesungguhnya saya duduk pada suatu hari pada perjalanan jalannya mereka allazi yakhrujuna minhu yang mereka keluar padanya tuh
Pamarra Abu Bakrin, maka liwatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, fasal tuhu, ya, maka saya tanya kepada Abu Bakar an ayatin, dari satu ayat min kitabillahi ta'ala, ya, dari Al-Qur'an tuh. Ma sa'altuhu anha, apa yang saya tanyakannya, illa liyasta'tabani, yakni likai yazhabu bi, ya, kecuali yang saya tanya untuk, ya, supaya menghilangkan bagi saya itu, ya, untuk dia membawa saya ke manzilihi, ke rumahnya. Pamarra, ya, maka liwatlah, walam yaf'al, dia nggak kerjain, ya, maka diliwat aja. Saya minta supaya saya dibawa ke rumahnya gitu. Walam yaf'al, ya, Abu Bakar nggak kerjain, diliwat aja. Marra bihi, ya, bi Umaru, kemudian liwat kepada saya Sayyidina Umar. Fa'al sa'altuhu an ayatin, maka saya tanya satu ayat, ma sa'altuhu anha, apa yang saya tanya Abu Bakar tuh, illa liyasta'tabinani, ya, supaya dia bawa saya tuh. Pamarra, maka diliwat aja. Walam yaf'al, dia nggak kerjain. Summa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian liwatlah Nabi SAW, fatabas sama, maka Nabi tersenyum, hina ra'ani, ketika lihat saya, wa arafa ma fi nafsi, dan Nabi tahu apa yang terjadi pada diri saya. Summa qala, kemudian Nabi bilang, ya Aba Hurairah, hai Aba Hurairah, kultu, saya bilang, labbaik ya Rasulullah. Qala al-hikbi, ikutlah saya, wa madha, dan berlalulah, jalanlah, wattaba'tuhu, dan saya ikutinnya, wasta'zantu, saya minta izin, fa'azinali, maka dia izinin tuh Rasulullah, izinin saya. Padahal saya masuk, fawajadtu labanan, maka saya dapetin di rumah Rasulullah itu ada susu, fi qadahin, di suatu bejana gitu, ya. Nah, faqala min aina haza, ya, maka, ya, Abu Hurairah bilang, min aina haza, ya, dari mana nih gitu, ya. Qalu, mereka bilang, ahdahu laka, ya, dia telah memberikan hadiah pada engkau, fulanun, yaitu si fulan, au fulanatun, atau si fulanah, ya, perempuan. Qala, ya Abu Hurairah, kata Nabi, ay Abu Hurairah, kultu, saya bilang, lebaik. Qala al-hik bi ahli supa, ya, pergilah kamu kepada orang supa, wad'uhum, panggil mereka, ila pusai, ali ila pasaa, ya, ilaya, ya, panggil dia kepada saya, mereka tuh pasaani, ya, zalika, maka menyusahin bagi saya nih. Fakultu, saya bilang, wa ma hadzal laban fi ahli supa ya Rasulullah, ini susu, ya, mau diapain kepada ahli supa, ya, gitu. Kuntu ahaku, kata Abu Hurairah, saya kan lebih berhak, masa mau dikasih ahli supa, saya lagi kelaparan itu, ya. Aku in usiba min hadzal laban surbatan, kalau saya bisa dapetin, ya, nih susu seteguk, katanya, ataqawiya biha, ya, saya bisa menjadi tambah kuat dengannya. Walakin lam yakun yadun, ya, min ta'atillah, akan tetapi tidak jadi itu suatu, lam yakun budun, ya, tidak terjadi suatu yang mungkin untuk, ya, buat taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pantahaitu, ya, maka pantahaitu pada autuhum, maka saya keluar tuh, saya panggil tuh ahli supa. Fa'aqbalu, maka mereka itu datang, hatta istazanu, sehingga mereka minta izin kepada Rasulullah. Fa'azina lahum, maka Rasulullah izinin mereka. Fa'akhazu majalisahum, mereka ambil tempat duduk mereka. Faqala, maka berkata Rasulullah, ya Aba Hurairah, hai Abu Hurairah, khuz wa'tihim, ambil tuh susu dan berikan kepada mereka. Fa'akhadtul qadaha, maka saya ambil tuh bejana, ya,
Faja'al tu'atir rajula, maka saya berikan kepada seorang, saya serobu, maka dia minum hatta yarwiya, sehingga kenyang. Summa yuraddu alal qada, kemudian dikembalikan ke bejana, hatta intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah saya kepada Rasulullah sallam, wa qad rawiyal qaumu, sungguhnya kaum tuh semua pada kenyang tuh gitu, kulluhum. Fa'ahazal qada wa wada'ahu ala yadihi, maka Rasulullah ambil tuh bejana dan diletakkan di tangannya. Faqala, maka kata Nabi, ya Aba Hurairah, hai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Qala baka itu ana wa anta, kata Rasulullah, yang tinggal kita, saya dengan kamu nih yang belum minum susu. Qultu, saya bilang, shadaqta ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, uqud, duduklah kamu, wasrab, minum. Faqa'adtu wasaribtu, saya duduk dan saya minum. Qala, kata Nabi, israb, minum. Fasaribtu, maka saya minum. Famazala yaqulu, senantiasa Nabi bilang, israb, minum. Fa'asrabu, saya minum, hatta qultu, sehingga saya bilang, wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan, demi zat yang membangkitkan, mengutus engkau sebagai nabi, ma ajidu maslakan, enggak ada lagi tempat buat minum, disuruh minum, saya minum lagi, minum gitu, udah habis dah, enggak enggak kekenyangan. Fa'ataituhul qada, saya berikan tuh bejana itu. Fahamidallah, maka saya memuji Allah. Wasariban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fadla, maka Nabi minum lebihnya datu gitu Ini menunjukkan sabar gitu daripada musibah tuh gitu Tadi tuh yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa dia tuh ganjel perutnya tuh pakai batu gitu Nah, kaki laparnya itu gitu Qala al-Faqihu rahimallahu ta'ala, berkata al-Faqih ni Abu Lis As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siddatin, adalah sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan kesusahan, min azal kupari, dari serangan orang kafir tuh, wa minal ju'i, dan juga lapar. Fasabaru, maka mereka sabar, ala zalika, atas yang demikian itu, katanya, hatta farajallahu anhum, sehingga Allah berikan keluasan kepada mereka gitu Nah, gitu wa qaulu man sabara, setiap orang yang sabar, farajallahu anhu, pasti Allah kasih keluasan, kelonggaran gitu Setiap orang yang sabar, pasti Allah berikan keluasan. Fa innal faraja ma'as sabri, karena sungguhnya yang dikatakan keluasan itu adanya sabar. Kalau kita sabar, pasti itu ada jalan keluarnya. Wa innamal usri yusra, sungguhnya kesulitan itu bakal ada jalan kemudahan gitu Jadi kalau mau lagi kesulitan itu kita sabar, udah pasti ada jalan keluar gitu. Wa kana sholihuna rahimahullahu ta'ala yaprahuna bisiddati, dan adalah orang salafus saleh itu, mereka tuh girang kalau dapat kesulitan gitu gitu Nah kalau salafus saleh itu gitu, karena kesulitan itu suatu yang menyenangkan tuh, katanya ayadunil muridin, itu menjadi hari gembiranya buat orang-orang yang muridin tuh gitu, salafus saleh. Perahu bisiddah lima yarju min sawabiha, karena mereka tuh girang karena harapin pahlenya itu bukan kesulitannya. Jadi yang mereka bayangin tuh pahlenya kayak apa tuh gedenya gitu Hanya kalau kita susah tuh, kalau ingat upahnya kan capek, ingat upahnya kan jadi enggak capek kan. Iya gitu, kalau kita kerja gitu kan gitu kita kerja kan capek tuh gitu. Tapi kalau kita ingat upahnya jadi capek enggak kan gitu
Iya, gitu. Kalau kita dagang lagi rame, ya bolak-balik ke pasar gitu, ya karena untungnya gede, ya lagi puasa, ya nggak keingatan tuh capeknya. Coba kalau lagi sepi, ya, ya lagi sepi gitu, nggak ada untungnya, ya itu disuruh jalan aja segen, gitu, ya. Nah, ya, kalau lagi keadaan sulit nyapa itu ingat rupanya aja dah, ya pahalanya gede ngapa, ya jadi enak tenang gitu, ya. Nah gitu ya, jangan diingat capeknya gitu ya. Wakana solihun ya, gitu yarjuna ya minasawabiha. Waruya an Utsman bin Abdul Humaid ya bin Lahik ya gitu ya, an abihi an jadihi an Muslim bin Yasar, diriwayatkan dari Utsman bin Abdul Hamid bin Lahik ya gitu, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Muslim bin Yasar. Qadamtul Bahraini, saya datang ke kota Bahrain. Fa'adofatni imro'atun, maka saya dijamu dengan seorang perempuan ya, laha banunun rorokikun, dia punya anak dan punya budak, wamalun dan harda, wayasarun dan juga orang kaya katanya tuh. Pakuntu aroha mahzunatun, tapi saya lihat dia duka cita katanya, dia punya anak, punya budak, punya harta, orang kaya, tapi saya lihat dia kok sedih gitu. Falamma kharajtu min indiha, tatkala saya keluar dari sisinya perempuan itu, qultu laha, saya bilang, alaki hajatun, kamu punya hajat. Ini perempuan itu bilang, na'am. In anta qadimta baldatana hazihi antanzila alayya faghibtu anha kaza wa kaza sanatan gitu ya. Nah, jika kamu ya gitu ya, perempuan itu, kamu punya hajat kata si nyantai itu ya. Nah, dibilang perempuan itu, betul saya punya hajat. Naam, in anta qadimta baldatana, kalau kamu datang ke tempat saya ini gitu, antanzila ya alaya, hendaklah kamu mampir pada saya, pagi itu yanha kaza wa kaza ya, kamu tinggal di sini ya, sanatan setahun. Summa ataitaha, kemudian kamu datangnya lagi, falam ara bibabiha insan ya, insan kan, kamu nggak lihat di pintunya ada seseorang ya gitu ya, pasta zanta alaiha, hendaklah kamu minta izin padanya ya gitu ya. Faizan hiya dahikatun masruratun, ketika itu saya lihat dia ada seorang perempuan lagi ketawa kegirangan. Fakultu laha, ya saya bilang, masa nuki, apa tuh keadaan kamu? Qalat innaka lamma ghibta anna, sungguhnya kamu setelah kamu enggak ada pada saya nih, lam tursil fil bahri syai'an illa lurika, tidaklah ya kami utus di lautan ini sesuatu kecuali tenggelam. Wala fil barri syai'an illa atoba, tidaklah saya kirim ya di daratan sesuatu kecuali hancur. Wa zahabar raqik, dan telah hilang begitu budak-budak. Wa matal banun, dan mati anak-anak do. Fakultu laha yarhamukillah, saya bilang kepada perempuan itu, mudah-mudahan Allah berikan rahmat pada kamu ya. Wa ra'aituki mahzunatan, dan saya lihat kamu lagi duka cita nih, fi dzalikal yaum, pada itu hari. Wa musruratan fi hadzal yaum, pada hari ini kamu gembira. Fakultu ya, pakolat, maka kata perempuan itu, naam iya, ini sungguhnya saya lama kun tapihi min saati dunya, lama kun tupihi min saati dunya, tatkala saya ada di dalam keluasan dunia ya, khositu, maka saya takut, saya khawatir gitu ya. Ya ayyakunallaha qad ujila ya hasanati fid dunya, karena saya takut, saya khawatir Allah telah mentakjil ya, telah mensegerakan kebaikan-kebaikan saya di dunia
gitu ya. Nah, gitu saya takut tuh begitu saya dikasih tuh kesenangan apa semua, saya takut ini kebaikan yang Allah ya berikan di dunia gitu. Ntar di akhirat nggak ada. Falamma zahaba mali, tatkala hilang harta saya, wa waladi anak saya dan budak-budak saya, rajautu saya mengharap ayyakunallaha qad ikhdarali, Allah telah simpan buat saya indahu di sisinya khairan kebaikan. Paparih itu maka saya gembira gitu ya. Jadi ya gembira tuh setelah nggak ada apa tuh ya nggak ada artinya nggak ada anaknya gitu budaknya berkagak semua habis nah hilang dia gembira karena waktu dia tuh ya si apa tuh datang pertama kan dia lagi keadaan banyak punya duit apa semua tuh ya dia tapi dianya ya lagi duka cita. Nah alasan dia tuh katanya karena apa ya karena saya takut katanya saya dikasih kesenangan di dunia ya Allah segerakan ntar saya di akhirat nggak dapat gitu. Nah sekarang saya dikejar hilang tuh ya harta saya anak saya mati harta saya habis kan gitu budak saya pada kabur tuh. Nah saya gembiranya apa ya mungkin Allah simpan kebaikan saya buat di akhirat nanti tuh gitu ya. Gitu ya jadi ya begitu nggak ada tuh ya ada kesusahan ya digirang ya ada kesenangan dia duka kita ya beda dengan kita kalau kita kan gitu ya kalau apa tuh kalau banyak punya duit girang nggak punya duit ya sedih gitu ya. Nah tuh ya gitu ya. Nah ya orang-orang ya salafus saleh gitu hudurul faqat ya itu ayadul murudin ya datangnya tuh kesusahan itu adalah kesenangan hari idnya buat orang-orang murudin ya orang-orang yang mau berkehendak kepada Allah tuh ya ini. Nah ya indahu khairan paparih tuh warwal Hasanul Bisri dalam meriwayatkan Imam Hasanul Bisri rahimahullah taala anna rajulan minas sahabah ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat ra'a imra'atan dilihat ada seorang perempuan kana ya'rifuha yang ditahunya tuh fil jahiliyah waktu zaman jahiliyah pakal lama maka dia ngomong padanya summa tarokaha kemudian dia tinggalkannya pajak ala rajulu yal tapi tu maka laki-laki itu nengok tuh wahiyat tamsi dan perempuan itu berjalan ya pasodamahu haitun maka perempuan itu berjalan ya kejedot tembok gitu ya sodama tuh nabrak tembok Pa'asaro piwajihi maka berbekaslah di mukanya tuh ya benjol lah tembok Pa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu maka dia datang kepada Nabi dan dikasih tahunya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabda Nabi iza aradallahu bi abdin khairan ujjila uqubatahu fid dunya ya kata apa Nabi nih apabila Allah menghendaki seseorang hambanya kebaikan Allah segerakan siksaannya di dunia gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Nah diburu apa tuh disegerakan tuh siksaannya di dunia tuh Allah kalau Allah ya menghendaki orang itu baik gitu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kata sinali ala ukhbirukum bi arja ayatin fi kitabillahi ta'ala mau gak saya kasih tahu kamu dengan satu ayat yang paling diharapkan dari Allah Ta'ala qalu mereka jawab bala mau faqara'a alaihim maka Sayyidina Ali baca kepada mereka wa ma asabakum min musibatin ya fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasirin ya maka Sayyidina Ali baca tuh ayat ma asabakum min musibatin apa yang kamu dapetin dari musibah bima kasabat aidikum itu adalah hasil yang dikerjakan oleh tangan kamu artinya yang kita kerjain
Tapi wayabu an kasirin, banyak yang Allah maafin. Jadi kalau kita dapat musibah itu atas usaha kita sendiri gitu ya. Kita dapat nih musibah. Nah, tapi banyak yang Allah maafin gitu. Ya, kalau setiap musibah Allah kasih tuh ya satu hukuman ya banyak habis ya gitu. Iya gitu ya. Kali kita berbuat dosa benjol gitu. Nah, wayabu an kasirin. Pal maso ibu dunya bikasbil auzari. Ya, musibah di dunia karena banyak dosa. Ya, karena kita berbuat dosa jadi dapat ya musibah. Ya, gitu ya. Fa iza aqabahu fid dunya, apabila Allah seksa seorang itu di dunia, wallahu akrama man ayu azibahu ya sanian, maka Allah lah yang paling murah tidak akan menyeksanya yang kedua kali. Jadi kalau udah diseksa di dunia, Allah udah kasih musibah di dunia, nanti di akhirat nggak bakal diseksa lagi. Nah, wayak bu ya sanian. Wa iza apa anhu fid dunya, apabila Allah maafin di dunia, fa huwa akramu ayyu azibahu yaumal qiyamah, maka Allah yang paling murah untuk menyuksesnya nanti di akhirat tuh. Ya, jadi kalau di dunia nggak dikasih musibah, kita berbuat dosa, nggak ngapa-ngapa, nah itu bakal diseksa di akhirat. Kalau di dunia kita berbuat maksiat, berbuat dosa, nah diseksa tuh dapat musibah, berarti nanti di akhirat nggak dapat gitu ya, tinggal pilih dah. Ya, mau di mana gitu ya. Warawat Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallam annahu qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'minu musibatan hatta syaukatan fama fauqaha illa khattallahu anhu biha khati'atan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin dapat musibah ya suatu ya duri ya gitu ya, kita dapat musibah nih karena duri, fama fauqaha atau yang di atasnya tuh yang lebih, illa khattallahu anhu biha khati'atan, kecuali Allah bakal hapusin kita punya dosa. Ya, jadi kalau kita dapat musibah nih di dunia kena duri, kesandung, nah itu semua tuh Allah kasih bakal ampunin dosa kita katanya tuh ya. Inilah ya satu ya musibah ya. Nah, habis satu ya babu sobri alal musibati, ini.